الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di pagi yang mulia ini gema takbir, tahmid dan tahlil bersahut-sahutan membelah langit, menembus dinding-dinding kesombongan di dalam hati kita. Kita tundukkan wajah kita yang sering angkuh ini ke atas tanah, menyadari betapa kecilnya, betapa hinanya dan betapa fananya hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, marilah bersama-sama kita mengingat kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung, zat yang telah menciptakan kita semua, zat yang memberi nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Maka pada kesempatan kali ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menghindari apa yang menjadi larangannya. Shalawat dan salam kita curahkan, kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada dalam suasana hari raya Idul Adha. Biasa juga disebut dengan hari raya kurban atau biasa kita kenal dengan istilah hari lebaran haji. Karena pada bulan ini ada satu rukun Islam yang diwajibkan kepada kita yang mampu, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Sudah berapa kali, sudah beberapa tahun
kita menjumpai pelaksanaan ibadah haji baik melalui televisi maupun media sosial. Namun alangkah ruginya jika kita belum tahu apa hikmah atau pelajaran dari pelaksanaan ibadah haji yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Adapun hikmah yang pertama, ketika pelaksanaan ibadah haji ada satu rukun yang wajib dilaksanakan, yaitu tawaf, yang berarti mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang mengelilingi Ka'bah tersebut, baik mereka kaya ataukah tidak, baik yang di depan ataupun yang di belakang, baik cepat ataupun lambat, semuanya sama mengelilingi Ka'bah tersebut dan garis finishnya yaitu sebanyak 7 kali putaran. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita sama-sama hidup di atas dunia ini dengan cara yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, yaitu untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." "Wa ma khalaqtul jinna wal insa," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, "illa liya'buduni," melainkan supaya mereka menyembah, beribadah kepadaku. Hadirin, bukankah kita semua sebelum ditiupkan ruh, kita telah berjanji kepada Allah bahwa kita akan beriman kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya. Kita akan sholat, kita akan zakat, kita akan berpuasa, dan kita akan beribadah lainnya. Namun sangat disayangkan hadirin sekalian, ketika telah ditiupkan ruh itu, ketika kita telah dilahirkan ke dunia, banyak di antara kita yang lupa akan janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika pada hari ini masih ada orang-orang yang tak mau beribadah, masih ada orang-orang yang tak mau melaksanakan puasa, tidak ada orang yang mau melaksanakan sholat, tidak ada orang yang tak mau berzakat, tak mau berkurban dan haji padahal dia mampu, maka sesungguhnya dia belum mendapatkan tujuan hidupnya dan masih terombang-ambing di dalam kebingungan. Maka pelajaran yang pertama, pelaksanaan ibadah haji yaitu tawaf, mengajarkan kepada kita bahwa kita ini hidup di bumi yang sama, walau dengan cara yang berbeda, namun tujuannya sama, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua, ketika pelaksanaan ibadah haji, semua jamaah memakai pakaian yang sama, baik kayakah dia, miskinkah dia, pejabatkah dia, rakyatkah dia, tua, mudakah dia, semuanya sama, yaitu memakai pakaian ihram. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap manusia di hadapan Allah itu sama. Setiap manusia di hadapan Allah tidak ada yang membedakan. Yang membedakan di antara kita semua hanyalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang membedakan di antara kita semua ialah siapa yang paling bertakwa. Maka yang kedua yaitu pakaian ihram mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada perbedaan di antara manusia. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan di dunia yang sementara ini. Tapi yang membedakan di antara kita semua, yang dapat kita banggakan, yang dapat membahagiakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ialah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Adapun hikmah yang ketiga, ketika sedang melaksanakan ibadah haji, salah satu yang mereka laksanakan ialah wukuf di padang Arafah. Jika kita perhatikan, ketika mereka wukuf di padang Arafah itu, mereka kepanasan. Tidak ada naungan rumah mereka yang megah, tidak ada naungan mobil mereka yang mewah.
Tidak ada yang dapat menaungi mereka ketika saat itu, dan mereka merasa sangat hina di hadapan Allah. Mereka minta ampun kepada Allah, menyesali perbuatan dosa dan khilafnya. Ini adalah salah satu pelaksanaan ibadah haji yang mengajarkan kepada kita, yang memberikan contoh kecil, gambaran kecil tentang padang mahsyar. Bahwasanya ketika wukuf sama seperti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Namun berbeda caranya. Ketika wukuf tidak terlalu panas, tidak terlalu hina, tidak terlalu disiksa oleh Allah. Namun ketika kita di padang mahsyar, jika kita tidak punya amal ibadah, jika kita tidak mau bertakwa kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, maka disitulah nampak bahwa kita sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa naudzubillah. Maka oleh sebab itu, jika hari ini masih ada orang yang tidak percaya dengan adanya kematian, jika pada hari ini ada orang yang tak percaya dengan adanya azab kubur, jika hari ini masih ada orang yang tak percaya dengan adanya padang mahsyar, maka biarkan saja, karena pada masanya nanti api neraka dan azab kubur itulah yang akan mengajarkan kepada mereka, dan barulah mereka menyesal di hadapan Allah, dan itu tidak ada gunanya lagi. Hadirin sekalian, maka ibadah wukuf ini mengajarkan kepada kita bahwasanya segeralah untuk sadar kita akan meninggalkan dunia, kita akan meninggalkan harta, dan kita ketika menghadap Allah yang kita bawa hanyalah amal ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, dari ketiga pelaksanaan ibadah haji ini banyak yang dapat kita ambil hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengajarkan kepada kita, menyadarkan kepada kita bahwa kita harus segera bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, segera kita beribadah kepada Allah, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, karena hanya dengan inilah kita akan diridhoi dan mendapatkan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Maka oleh sebab itu hadirin jemaah salat Id yang berbahagia, salatlah walau terpaksa, berzakatlah walaupun terpaksa, berkurbanlah bagi yang mampu, berhajilah bagi yang mampu walaupun terpaksa. Karena lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membuat perubahan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العليم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.